Halo guys, welcome back di channel Mr. Trade In. Kita masuk lagi untuk ISG Daily hari ini di tanggal 12 April teman-teman, di hari Rabu ya. Hari ini kita lihat ke update market langsung aja. Hari ini kembali ISG kita di bawah level psikologis teman-teman, di 6.800 nih. Hari ini minus 0,18% di level 6.799 ya, secara pembulatan nih. Kemudian secara sektoral hari ini juga cukup bervariasi. Yang cukup melemah yang menjadi pendorong pelemahan ISG kita dari sektor energi dan juga sektor teknologi ya teman-teman, karena kan hari ini ditutup kembali ARB teman-teman. Sedangkan yang cukup menguat hari ini didorong dari sektor industri ya teman-teman. Sedangkan sisanya cenderung bervariasi. Hari ini kita coba cek juga untuk banking. Hari ini Bank BCA 8.900 0,85%, Bank Mandiri 0,98% di 5150, Bank BNI hari ini minus 0,27% di 9350, dan untuk Bank BRI hari ini 4.930 ya, menguat 1,02% nih untuk Bank BRI karena kena sentimen dari dividen ya teman-teman. Kemudian untuk foto kita lihat hari ini ARB closingannya di 93 ya. Kemudian untuk rupiah hari ini kita lihat di angka 14.871. Jadi bagus ya, rupiah kita kembali menguat lagi terhadap dolar Amerika teman-teman. Kemudian saya akan langsung bahas aja ke teknikal juga ya, update market. Secara teknikal hari ini secara candle sih ya so-so ya teman-teman ya, nggak banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Secara pergerakan masih dalam area ini ya, area konsolidasi nih. Setelah kemarin dia gagal breakdown, akhirnya hari ini kembali lagi ke atas. Jadi selama ini so far masih bergerak di support masih di 6.800 teman-teman sampai dengan 6.780 ya, ini support untuk ISG kita. Sedangkan untuk resistnya sementara masih di 6.870 kurang lebih. Jadi sementara ini mungkin akan bermain masih dalam area tersebut ya. Dalam time frame yang lebih kecil, kalau saya lihat di sini secara potensi dengan time frame 1 jam teman-teman, menurut saya ada potensi market mungkin bisa kembali menguat dulu ya. Kembali menguat, mungkin akan bermain di atas 6.800, mungkin akan kembali menguji ke resisten di 6860-an teman-teman di sini. Jadi menurut saya sih ada potensi ke sana ya untuk ISG kita. Karena kalau saya lihat di sini cukup terjaga menurut saya, ini di sini ada support di 6780-an cukup terjaga. Jadi mungkin besok ada potensi untuk kembali penguatan teman-teman. Cuma secara garis besar, secara tren besarnya masih belum terlalu jelas ya untuk ISG kita. Nanti kita akan coba pantau lebih lanjut apakah dia akan berhasil bergerak atau justru akan kembali reject teman-teman. Oke, itu sementara untuk update market. Next, langsung kita akan bahas ya emiten hari ini yang akan saya bahas teman-teman. Yang pertama adalah emiten ini nih, perbankan ya. Di sini bank digital yaitu BBIB. Yang di sini beritanya terkait dengan fintech Jack Ma ya, teman-teman, Aku-Laku yang kembali memborong saham BBIB ini teman-teman. Jadi kita coba baca sekilas ya. Aku-Laku Silver Indonesia yang disokong oleh Jack Ma telah menambah saham kepemilikan Bank Neocommerce atau BBIB. Mengutip keterbukaan informasi yang dilakukannya dengan model store pada tanggal 6 April kemarin teman-teman. Kemudian per 10 April menambah lagi kepemilikannya sehingga yang sebelumnya menjadi
sekarang ya menjadi 26,37% ya kepemilikan dari akun laku Silver Indonesia, teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk beritanya terkait BBYB ya, yang dimana di sini fintech dari Jack Ma, teman-teman, yaitu akun laku Silver Indonesia menambah kepemilikan di saham BBYB ya. Kita coba langsung cek aja ke teknikal dari BBYB. Di sini BBYB hari ini secara closingan 580, enggak terlalu banyak pergerakan ya. Kita coba cek dulu dari trennya. Secara tren panjang menurut saya sementara ini masih cenderung dalam fase koreksi, teman-teman, sebenarnya yang untuk BBYB ini. Kita lihat semenjak dia dulu hype di bank digital sampai sekarang udah turun kurang lebih hampir 80%-an, teman-teman, untuk bank BBYB ini ya. So far menurut saya secara tren masih bearish. Cuman di sini dia terakhir cukup bertahan ya di support, teman-teman, di sekitar 450 sampai dengan 480 nih. Karena area ini merupakan area support menurut saya untuk BBYB. Jadi ketika kalau itu dia terreject sempat turun sampai ke sana, langsung kembali ada tarikan ke atas, teman-teman. Terus secara potensi menurut saya sih untuk BBYB ini secara jangka menengahnya mungkin sementara akan sideways dulu ya di area kurang lebih 480 sampai dengan 660-an nih. Jadi sementara akan bergerak sideways di area ini. Nanti ketika mungkin bisa berhasil bertahan, teman-teman, di atas support ini, nah baru akan lebih menarik, teman-teman. Kita akan bisa pantau nih untuk dia kembali ke atas. Tapi dengan syarat harus bisa berhasil ya, teman-teman, di atas support di 450 sampai dengan 480 nih. Jadi menurut saya untuk BBYB ini mungkin takes time ya, butuh waktu untuk dia sedikit konsolidasi dulu. Ya buat teman-teman yang masih pegang, menurut saya harap bersabar aja ya. Nanti ketika udah dekat support, saran saya boleh coba dispekulasi ya, teman-teman, untuk averaging down yang ke bawah, supaya nanti ketika naik teman-teman bisa jual ya ketika naik tersebut. Tapi mungkin takes time ya, teman-teman, yang tadi saya bilang butuh waktu untuk emiten ini, jadi perlu dipantau ya. Oke, itu yang pertama dari emiten kita yang saya bahas. Kemudian yang kedua, langsung aja di sini dari emiten properti ya, yaitu Alam Sutera, teman-teman, ASRI, terkait dengan laporan keuangannya yang cukup melonjak ya. Oleh karena itu saya akan bahasnya dengan di sini dari laporan keuangannya dari Alam Sutera ya. Per tahun 2022 kemarin itu Alam Sutera, saya lihat di sini secara pendapatan tercatat 4,49 triliun ya untuk pendapatannya, dibanding 2021 2,84 triliun, jadi meningkat kurang lebih 150% ya dari segi pendapatan. Lalu dari segi labanya langsung aja kita cek. Untuk labanya sendiri per tahun 2022 Alam Sutera mencatatkan laba bersih 1,08 triliun, teman-teman. Sedangkan di tahun 2021 hanya sebesar 145 miliar ya. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Jadi nggak heran kalau misalkan kita langsung cek aja ya ke teknikalnya di sini untuk untuk ASRI. Untuk ASRI jadi 2 hari belakangan ini kan cukup meningkat signifikan ya, ada dorongan kuat ke atas. Ini diakibatkan dengan dari sentimen terbitnya laporan keuangan mereka yang tadi saya bahas. Secara labanya melonjak hampir kurang lebih 800%an ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang kenaikan selama 2 hari ini didukung dengan kinerja dari ASRI tersebut. Secara tren kita lihat ya, hari ini closingannya 171 untuk ASRI,
Sebenarnya secara tren jangka panjangnya masih cenderung sideways teman-teman untuk Alam Sutra ya. Di sini masih bergerak di dalam area yang saya warnai nih, di area kotak hijau sebagai supportnya, yaitu di sekitar 140-an ya untuk support nih untuk dari Alam Sutra, sampai dengan resistnya itu sekitar di 190 sampai dengan 200 teman-teman. Jadi masih bergerak di dalam area tersebut untuk emiten ini. Kalau teman-teman yakin untuk emiten ini akan bagus di prospek kedepannya, menurut saya saat-saat sekarang ini ketika dia sideways merupakan saat yang tepat ya, saat yang tepat untuk kita bisa akumulasi nih dari emiten ini teman-teman. Tapi baik lagi ya, kalau misalkan teman-teman yakin untuk emiten ini dari segi prospek kedepannya ya. Tapi kalau saya pribadi pun melihat ASRI ini sebenarnya bisa ya teman-teman dicoba spekulasi untuk kita akumulasi untuk nanti dia berhasil breakout ke atas teman-teman. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah nih juga perlu dipantau, jadi harus dilepas juga ya ketika dia nanti jebol ke bawah. Tapi so far masih cenderung konsolidasi ya untuk ASRI ini, jadi mungkin pergerakannya masih bergerak di antara 140 sampai dengan 200 teman-teman. Oke, gitu aja untuk so far dari Alam Sutra. Next, yang terakhir langsung aja teman-teman, di sini dari emiten perbankan yaitu Bank CMB Niaga ya, yang akan membagikan dividennya nih teman-teman. Kita langsung cek aja di sini. Saya udah saya bukain untuk keterbukaan informasi dari CMB Niaga terkait dengan pembagian dividennya mereka ya. Yang akan mereka bagikan itu dividennya sebesar 2,87 triliun dengan harga dengan dividennya itu Rp115 teman-teman per lembar sahamnya ya. Dengan jadwalnya kurang lebih untuk come date di pasar reguler dan pasar nego itu di tanggal 18 April teman-teman, di hari Selasa minggu depan ya untuk update-nya. Sedangkan untuk pembayarannya itu di tanggal 10 Mei. So, kita langsung cek aja ke teknikal ya dari CMB Niaga. Nah, CMB Niaga hari ini 1310 ya, kembali menguat lagi nih. Ini kalau saya lihat chartnya seperti anak tangga teman-teman. Jadi naik, tapi nggak membuat low yang lebih rendah, kemudian naik lagi. Nah sekarang dalam proses untuk kembali naik teman-teman. Ya tren panjangnya sih kalau saya lihat di sini so far masih bagus ya, dia masih berhasil bertahan di atas garis exponential moving average sebagai support, dan juga terakhir dia udah berhasil breakout teman-teman dari resistnya nih di 1250 nih. Ini terakhir dia resistnya cukup penting, berhasil di breakout. Jadi secara potensi mungkin masih bisa kembali menguat ya untuk bank ini, karena kita lihat bank ini secara kinerja juga masih cukup oke, cukup bagus. Dan untuk potensinya sementara mungkin menurut saya bisa menguji ke 1330-an teman-teman. Di sini ada resist ya. Lalu untuk resist jauhnya itu udah di 1400 sampai dengan 1500 teman-teman untuk resist jauhnya. Cuman memang bank ini tergolong pergerakannya lelet kan teman-teman, jadi nggak terlalu volatile banget. Terus mungkin beberapa hari ini kalau saya bilang mungkin akan sedikit trigger juga dengan dividen ya teman-teman, yang come date di tanggal 18 April. Jadi sampai dengan tanggal tersebut mungkin masih bisa digoreng nih untuk emiten ini teman-teman ya. Mungkin masih banyak juga spekulan yang memanfaatkan momen tersebut untuk bisa mendapatkan dividen ya teman-teman dari bank ini. Tapi juga teman-teman juga perlu waspada ya untuk bank ini kan biasanya kalau misalkan dividen biasanya juga ketika nanti ex-date teman-teman itu biasanya akan dibanting ya, akan menyesuaikan ke harga
persentase yield dari dividennya itu sendiri. Jadi teman-teman juga mesti waspada terhadap dividen trap ya untuk emiten bank ini teman-teman. Tapi so far sih menurut saya kalau teman-teman udah pegang dari bawah harusnya masih oke, masih bisa dipantau. Secara tren harusnya juga masih bisa lanjut ke atas ya untuk bank CMB Niaga ini teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini ya pembahasan kita dari 3 emiten, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 12 April 2023. So thank you semuanya ya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan teman-teman. Terus juga jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan juga like video ini ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.